hasilkan pendeta-pendeta, gembala-gembala yang setia dalam tugas. Saya ingin supaya pendeta-pendeta GPM itu benar-benar memenuhi dia punya janji kepada Tuhan bahwa dia akan betul-betul melayani dengan baik di dalam gereja Protestan Maluku. Waktu kami ditabiskan, kami ditanya, apakah Anda akan tekun, tabah dan setia menjalankan tugas sebagai pendeta GPM? Dan kami bilang ya, berarti apapun, dimanapun kami ditugaskan, harus kami menjalankan dengan baik. Kembali kepada firman, kembali kepada Tuhan, dan di situ diminta bagaimana kita semua bisa memiliki hati hamba. Hati kita sebagai gembala, hati Yesus, hati hamba itu sangat dibutuhkan di masa kini kita kembali gereja ke depan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah online edisi yang ke-28 dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, di mana di dalamnya kita akan bersama-sama mensyukuri hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku di Ambon yang ke-85 tepat hari ini, sebagai gereja yang mandiri sejak 6 September tahun 1935. Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda dalam hubungan kerjasama dengan Gereja Protestan Maluku di Ambon, sehingga kami semua turut bersyukur atas kemurahan dan penyertaan Tuhan Allah sebagai kepala gereja bagi Gereja Protestan Maluku di Ambon, juga seluruh pelayanan dalam Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Goedemorgen broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Welkom in de online eredienst, de 28e editie van de Noodgemeente Protestant Molukse Kerk in Nederland, waarin we vandaag samen dankbaar mogen zijn voor het 85-jarig bestaan van de Protestantse Molukse Kerk op Ambon als een onafhankelijke kerk sinds september 1935. De Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland, in een samenwerking verband met de Protestantse Molukse Kerk op Ambon. Dus we zijn allemaal dankbaar voor de barmhartigheid en de aanwezigheid van God als het hoofd van de kerk voor de Protestantse Molukse Kerk op Ambon, evenals alle diensten bij de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Laten we ons hart, voorbereiding en dankdienst beginnen. Mari kita siapkan hati kita dan masuk dalam ibadah syukur hari ini.
Ibadah syukur yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Ons dankdienst zijn we plaats in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot een eeuwigheid. De genade van de Heer zij met u allen. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara semua. Amin. Nats pembukaan kita dalam ibadah saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 14 yang bunyinya begini. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. The opening text is te vinden in het Oude Testament, Exodus hoofdstuk 33, vers 14. Die luidt als volgt. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Mari kita berdoa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Laten we bidden voordat we het woord van God lezen en overdenken. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang Bapa anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah hari ini, walaupun via ibadah online, di mana kami turut mensyukuri kemurahan dan penyertaan Tuhan bagi GPM di Ambon, yang berhari ulang tahun yang ke-85, sekaligus memohon bimbingan Tuhan bagi perjalanan pelayanan dalam Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kebenaran firman-Mu dapat kami beritakan, sekaligus mau melakukannya secara nyata dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar voor de nieuwe dag die u ons heeft gegeven, zodat we vandaag de eredienst mogen houden. Ook al zijn we online, waarin we ook dankbaar mogen zijn voor Gods barmhartigheid en aanwezigheid voor de GPM Ambon, die vandaag 85 jaar bestaat. Tegelijkertijd Gods leiding vragen voor de reis van de bediening in de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Geef de kracht van uw Heilige Geest om ons te leiden, zodat we de waarheid van uw woord kunnen prediken en het uitvoeren in ons leven van alle dag. In de naam van de Heer Jezus Christus, het levende woord, bidden we. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab kita dipilih dari Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19 yang bunyinya begini. De Bijbellezing is gekozen uit het Oude Testament, Exodus hoofdstuk 33. De versen 15 tot en met 19. En die luidt als volgt.
Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihani." Toen hij tegen hem, "Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk, is het niet daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn." Toen zei de Heere tegen Mozes, "Ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen, en ik ken u bij uw naam." Toen zei Mozes, "Toon mij toch uw heerlijkheid." Maar hij zei, "Ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal." Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman ini, tetapi mau melakukannya secara nyata dalam hidupnya dari hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Gelukkig is een ieder die na het aanhoren van dit woord meer gesterkt voelt. Christus zij geprezen. Halleluja. Warga jemaat NGPMB dan semua basudara yang diberkati Tuhan, gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die door de Heer gezegend zijn. Setelah kita baca Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 19, kita menarik satu konklusi bahwa sebenarnya bahagian ini berisikan cerita bersambung tentang satu dialog yang terjadi antara Musa dan Tuhan, di mana Musa meminta penyertaan Tuhan saat umat Israel berjalan di padang gurun. Padang gurun pada umumnya bukanlah satu tempat yang bikin orang tenang dan orang bisa hidup santai dan senang-senang saja. Karena selain tanahnya tandus dan kering, tapi udaranya juga sangat panas. Jadi bisa dibilang bahwa padang gurun adalah satu tempat ujian bagi orang-orang yang hidup dan pergi di sana. Secara khusus,
umat Israel yang berjalan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain selama 40 tahun. Kesetiaan mereka kepada Tuhan diuji, supaya mereka betul-betul bisa mengenal dan mengaku Allah sebagai Allah yang telah selamatkan mereka. Pengalaman umat tentang tindakan daripada Tuhan Allah seperti memberikan 10 tulah bagi orang Mesir. Umat bisa berjalan di dasar laut Teberau dengan kaki yang tidak basah. Ada tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka di siang dan di malam hari. Umat boleh makan mana dan burung puyuh sebagai pengganti roti dan daging, dan pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan yang lain saat mereka keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun. Seharusnya membuat umat Israel untuk bisa belajar tetap setia dan percaya kepada kedaulatan kuasa daripada Tuhan Allah. Tapi nyatanya bukan mereka setia, tapi mereka malah memberontak, mereka malah bersungut terhadap perintah Allah. Dan akhirnya mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya saat Musa masih ada di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Sikap tidak setia daripada umat inilah yang membuat Tuhan Allah marah dan nyatakan bahwa Ia tidak mau hadir untuk menyertai mereka selama di padang gurun, dan perjalanan mereka seharusnya menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Yitsak, dan Yakub. Bagi Musa, pernyataan Allah ini membuat Musa seakan-akan menjadi malu karena merasa tidak layak sebagai seorang pemimpin umat. Oleh sebab itu, Musa berdoa dan memohon supaya Allah bermurah hati untuk mengampuni dosa mereka. Sebab bagi Musa, kehadiran Tuhan untuk membimbing dan menuntun mereka dalam perjalanan selama di padang gurun menuju tanah Kanaan itu paling penting. Oleh sebab itu, dalam ayat 15 Musa bilang, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Kata-kata Musa ini bukanlah merupakan satu protes atau merupakan satu ancaman kepada Tuhan Allah, tapi kata-kata ini adalah merupakan satu pengakuan yang jujur, rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin bangsa, bahwa mereka tidak akan sanggup untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mengapa Musa harus capek-capek bersama dengan umat untuk berjalan, buang tenaga, buang waktu tanpa bimbingan dan penyertaan daripada Tuhan? Musa meminta belas kasihan Tuhan sebagai satu-satunya alternatif supaya umat bisa kembali setia dan akhirnya mereka selamat dalam perjalanan di padang gurun sampai tiba di Kanaan dengan selamat. Itu berarti bahwa umat harus tunduk pada kedaulatan kuasa Tuhan Allah supaya Tuhan Allah menganugerahkan pengampunan dan kasih karunia-Nya kepada umat. Saudara-saudara jemaat, pengakuan yang jujur dan sikap bergantung Musa terhadap bimbingan Tuhan inilah yang melembutkan hati Tuhan untuk mengampuni dan mau menyertai mereka kembali, sekaligus memberikan ketentraman. Ayat 14 di situ dikatakan,
Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Jemaat dan semua basudara yang Tuhan berkati. Gemeente en alle broeders en zusters die door de Heer gezegend zijn. Menyadari akan bimbingan dan penyertaan Tuhan inilah, maka setiap tahun di tanggal 6 September, NGPMB dalam hubungan kerjasama dengan GPM Ambon memperingati hari ulang tahunnya sebagai gereja yang mandiri, sekaligus mensyukuri akan kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai akan perjalanan gereja dengan semua pelayanan dan pemberitaan Injil Yesus Kristus, baik itu yang dilakukan di GPM Ambon selama 85 tahun dan juga NGPMB dan gereja-gereja Maluku di tanah Belanda ini. Memang perlu diakui bahwa baik GPM Ambon maupun NGPMB di sini punya tantangan-tantangan pelayanan masing-masing. Secara khusus berhadapan dengan pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Resiko daripada pandemi virus corona ini, maka rencana NGPMB untuk merayakan hari ulang tahun GPM ke-85 secara umum dibatalkan dan hanyalah diadakan ibadah syukur dalam jemaat masing-masing seperti biasanya. Sebagaimana Musa dan umat yang terus bergumul untuk meminta kemurahan hati Tuhan untuk membimbing Musa dan umat di dalam perjalanan mereka seterusnya, mau menjadi pelajaran bagi kita sebagai gereja dan warganya, supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dan egois sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani umatnya. Sadar akan bimbingan dan penyertaan Tuhan, maka sebagai gereja kita harus membuka diri untuk menyatakan apa yang salah dan apa yang benar, supaya dengan adil dan jujur kita terus melakukan tanggung jawab kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sambil percaya bahwa Ia akan terus membimbing dan menyertai kita semua. Mari kita merendahkan diri dan jujur di hadapan Tuhan bahwa di dalam perjalanan pelayanan ini kita sangat-sangat memerlukan Tuhan, karena kita pun tidak mampu dan tidak akan sanggup untuk melakukan apa-apa tanpa bimbingan Tuhan. Akhirnya, atas nama NGPMB, saya mengucapkan buat GPM, para pejabat dan pelayan, serta semua warga GPM di Ambon, selamat merayakan hari ulang tahun GPM yang ke-85. Teruslah menanam dan menyiram dengan tidak lelah di ladangnya, dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan sesuai dengan moto GPM. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nadat we Exodus 33, de versen 15 tot en met 19 hebben gelezen, trekken we de conclusie dat dit gedeelte in feite een reeks verhalen bevat over een dialoog dat plaatsvond tussen Mozes en God, waarbij Mozes om Gods aanwezigheid vroeg toen de Israëlieten door de woestijn rondtrokken. De woestijn in het algemeen is geen plek
waar mensen kunnen uitrusten en ontspannen en een gelukkig leven kunnen leiden. Want behalve dat het kaal en droog is, is het ook heet. Je kunt dus zeggen dat de woestijn een plaats van beproeving is voor de mensen die er wonen. Vooral voor de Israëlieten die al 40 jaar van de ene plaats naar de andere trokken. Hun loyaliteit aan God werd op de proef gesteld, zodat ze God de Heer echt konden leren kennen en belijden als de God die hen heeft gered. Van de ervaringen van het volk over Gods daden, zoals het geven van de 10 plagen aan de Egyptenaren en dat ze konden lopen op de bodem van de Rietzee zonder dat hun voeten nat werden. Van de wolkkolom en een vuurzuil die hen overdag en 's nachts begeleiden. Het eten van manna en kwartels als vervanging van brood en vlees. En nog van andere ervaringen met God toen ze uit Egypte en in de woestijn rondtrokken. Zouden de Israëlieten ervan moeten leren om trouw te blijven en in de kracht van God te geloven. Maar het was gebleken dat ze niet loyaal waren, maar opstandig. Ze mopperden tegen de geboden van God en tenslotte maakten ze een gouden kalf en aanbaden. Terwijl Mozes nog op de berg Sinai was om de 2 stenen tafelen te ontvangen die de 10 geboden van God bevatten. Hun ontrouwe houding maakte God boos en verklaarde dat hij niet aanwezig wilde zijn om hen in de woestijn en op weg naar het land Kanaan te vergezellen. Door deze verklaring van God schaamde Mozes zich omdat hij zich als leider van het volk onwaardig voelde. Daarom bad Mozes dat God genadig wilde zijn om de zonden van het volk te vergeven. Omdat voor Mozes de aanwezigheid van God om hen te leiden en te begeleiden op hun tocht door de woestijn naar het juiste land het belangrijkst was. Daarom zei Mozes in vers 15: als u zelf niet meegaat, kunnen we beter hier blijven. Deze woorden van Mozes waren geen protest of een bedreiging voor God, maar het was een eerlijke erkenning en een groot verantwoordelijkheidsgevoel als leider van het volk, omdat hij wist dat ze niet alleen verder konden gaan zonder God. Waarom moesten Mozes en het volk moe worden
van het lopen, energie en tijd verspillen zonder God leiding en steun. Mozes vroeg om Gods genade als enige alternatief, zodat het volk kon terugkeren naar hun loyaliteit en ze hun reis in de woestijn zouden overleven totdat ze veilig in Kanaan aankwamen. Dit betekent dat de Israëlieten zich moesten onderwerpen aan de soevereiniteit van Gods macht, zodat God zijn vergeving en genade aan hen zal schenken. Gemeente, deze eerlijke bekentenis en afhankelijkheid van Mozes door zijn gebed verzachtte Gods hart om te vergeven en terug te willen keren om bij het volk te zijn, en schonk ze tegelijkertijd vrede. Toen zei God: ik zelf wil je begeleiden en je rust geven. Gemeente en alle broeders en zusters die door de Heer gezegend zijn. Bewust van Gods leiding en aanwezigheid herdenkt een GPMB in een samenwerkingsverband met de GPM Ambon elk jaar op 6 september haar verjaardag als een onafhankelijke kerk. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de barmhartigheid en de liefde van God die de kerkreis altijd leidt en vergezelt met alle bediening en prediking van het evangelie van Jezus Christus. Al 85 jaar lang, zowel bij de GPM Ambon als bij de GPMB en de Molukse kerken in Nederland. Er moet toegegeven worden dat zowel de GPM op Ambon als een GPMB hier hun eigen uitdagingen hebben. Met name het aanpakken van de pandemie van het coronavirus, die nog niet afgelopen is. Het volk van deze coronaviruspandemie is dat het plan van een GPMB om het 85-jarig jubileum te vieren uitgesteld werd, worden er alleen dankdiensten gehouden in de betreffende gemeenten zoals gewoonlijk. Mogen, zoals Mozes en de Israëlieten die bleven worstelen met de vraag om Gods medelijden, om Mozes en het volk op hun reis steeds te begeleiden, een les zijn voor ons als kerk en haar leden, zodat we rechtvaardig en betrouwbaar onze verantwoordelijkheid blijven nakomen, om de waarheid van Gods woord te prediken, in het vertrouwen dat Hij ons zal blijven leiden en bij ons zal zijn. Laten wij onszelf verlagen en eerlijk zijn voor God, dat we op deze reis van bediening God nodig hebben, omdat ook wij niet zonder God leiding kunnen.
en ook niet kunnen handelen zonder zijn leiding. Ten slotte, namens de NGPMB zeg ik tegen de GPM Ambon, alle ambtenaren en dienaren en gemeenteleden in de GPM Ambon van harte gefeliciteerd met het vieren van het 85-jarig jubileum van de GPM. Blijf onvermoeibaar planten en water geven in zijn akker. En God zal zorgen voor de groei in overeenstemming met het motto van de GPM. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita berdoa syukur, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Laat ons bidden, mari kita berdoa. Kami menyambut anugerah-Mu di pagi hari ini, sambil mengucap syukur atas segala kemurahan kasih sayang Tuhan yang menyertai kami, sehingga kebenaran daripada firman Tuhan dapat disampaikan lewat ibadah online yang dikoordinir oleh kedua saudara kekasih kami, yang juga bertanggung jawab sebagai tim media. Semoga mereka menjadi berkat dan diberkati dalam hidup dan juga di dalam tugas dan seluruh aktivitas hidup mereka dari hari lepas hari. Tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sangat kami harapkan supaya semua yang mendengarnya boleh menjadi kuat dan terhibur dan juga tetap sukacita sambil mau membuka diri dan mengerti bahwa tanpa bimbingan dan penyertaan Tuhan, kami tidak mungkin bisa selamat di dalam perjalanan hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, dan persekutuan dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini. Kami berdoa bagi persekutuan gereja-gereja Maluku secara khusus NGPMB di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tuhan kiranya mampukan BPS, para pendeta, majelis jemaat, organisasi, werek-werek grup, dan semua perangkat pelayan. Tuhan kiranya perhitungkanlah semua yang dikerjakan bagi perkembangan jemaat dalam NGPMB. Lengkapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami berani untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan terus menuntun dan membimbing kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kerinduan jemaat untuk ada dalam persekutuan di rumah gereja boleh terjawab oleh Tuhan, sambil mentaati protokol-protokol yang ditetapkan secara ketat, tapi juga karena situasi dari pandemi virus corona yang belum juga berakhir, membuat kecemasan dan membuat ketakutan, sehingga sebahagian anggota jemaat masih tetap ada di rumah. Tuhan kenal semua kelemahan dan keterbatasan daripada jemaat-Mu secara manusiawi, tapi toh harus bekerja untuk hidup. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati semua yang dikerjakan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua jemaat dengan mereka punya keadaan masing-masing, yang sakit maupun yang sehat, di rumah atau di rumah sakit, di rumah perawatan orang tua, dan juga ada jemaat yang punya problem karena kehilangan pekerjaan, ibu-ibu janda, duda,
anak yatim piatu. Tuhan tolong supaya ada sukacita, ada damai serta kebahagiaan di dalam menjalani hidup seterusnya. Semua anak-anak, cucu, cece, kami dengan semua aktivitas dan juga tugas-tugas belajar di bangku pendidikan, juga dalam semua perkembangan mereka, Tuhan berkati mereka punya masa depan. NGPMB dalam hubungan kerjasama dengan GPM di Ambon, kami juga turut berdoa dan mensyukuri akan pernyataan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku di Ambon yang boleh merayakan ulang tahun yang ke-85 hari ini sebagai gereja yang mandiri. Tuhan, kiranya Engkau tetap menuntun GPM dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan seterusnya. Anugerahkanlah hikmat, kebijaksanaan bagi pimpinan mulai dari tingkat sinodal, klasis, jemaat, para pelayan dan warga jemaat GPM dari kota sampai di desa yang terpencil dengan semua aktivitas dan tanggung jawab mereka di dalam pembangunan jemaat, supaya kebenaran firman Tuhan dapat terus diberitakan dan api Injil bisa tetap terpancar dan menyala di bumi Maluku. Kami berdoa bagi pemerintah dan para doktorin, para medis, dan semua gugusan pelayanan kemanusiaan yang tidak lelah bekerja. Pakai dan lengkapi mereka Tuhan dalam usaha untuk memutuskan mata rantai pandemi virus corona ini, supaya baik mereka dan semua kami tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Semua famili kami yang tersebar di mana-mana sampai di Maluku, Tuhan tolong jaga dan pelihara mereka seperti yang Tuhan lakukan bagi kami di sini. Kami juga berdoa bagi kedua keluarga di dalam jemaat Kapelle and Eisel ini yang sementara ada di dalam duka cita. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka dapat mengerti akan bimbingan dan penyertaan Tuhan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan, walaupun itu lewat kematian, itu senantiasa ada di dalam kuasa dan kepemimpinan daripada Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami punya dosa dan kesalahan banyak. Ampunilah kami, supaya kami bisa masuk minggu yang baru dengan penuh sukacita dan tetap punya pengharapan bahwa Tuhan akan bersama kami. Bapa, sempurnakanlah doa syukur ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan Allah telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang. Geliefden in Jezus Christus, het ware woord hebt u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Keer huiswaarts in uw dagelijks leven en wijs en zegen
voor vele mensen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheven zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, ibadah ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, dan atas nama BPS, Beta juga mau sampaikan kepada semua perangkat pelayan dan warga NGPMB, selamat merayakan hari ulang tahun GPM di Ambon yang ke-85 dalam jemaat masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. sedikit yang